semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Amelia Wulandari in my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan di sesi belajar Revit yang sekarang ini. Kan kemarin kita udah bahas tuh ya basic-basic di Revit itu apa aja. Sekarang kita langsung mulai eksekusi nih buat belajarnya, yaitu tentang membuat portal struktur sederhana di Revit dengan cara meli CAD. Nah, sebelumnya mungkin kita jelasin sedikit kali ya tentang portal struktur itu apa. Jadi, portal struktur ini ya, itu adalah sebuah struktur rangka utama bangunan yang terdiri dari balok dan kolom yang saling bertemu pada simpul. Dan portal ini juga berfungsi untuk menopang beban bangunan. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. Jadi di konstruksi ini portal itu adalah suatu elemen struktural yang penting dalam konstruksi bangunan. Lalu portal juga memberikan kekuatan, stabilitas dan fleksibilitas dalam desain bangunan. Portal memungkinkan terciptanya bentang yang lebar dan lantai yang terbuka. Lalu pada struktur portal juga balok akan melentur dan meneruskan gaya-gaya ke tiang berupa gaya normal. Lalu gaya horizontal yang bekerja pada tiang juga akan menimbulkan lentur pada balok. Di sini mungkin kita akan lihat ya. Nah, ini adalah gambar portal sederhana ya. Ini sederhana nih. Jadi setelah hal yang tadi disebutkan, kita akan mencoba membuat portal-portal ini menggunakan Revit dengan cara linked. Jadi kita sudah mempunyai link AutoCAD-nya tersendiri gitu ya teman-teman. Oke. Oke, kita langsung aja buka Revit-nya ya. Dan yang pertama kita kan mau membuat portal struktural nih ya. Otomatis kita agar lebih mempermudah kita bikin pakai templates yang struktural gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita kan memudahkan gitu. Kita kan mau bikin portal dan gampang gitu bikin nanti perhitungan RAB-nya. Langsung oke. Nah, di sini kita tunggu loading. Nah, sekarang jadi di apa ya, di Revit ini itu tuh kita bisa melink dari AutoCAD gitu ya. Jadi misalnya kita dari si drafternya kita tuh udah punya uh, link AutoCAD atau gambarnya tuh di AutoCAD dan kita misalnya mau menghitung RAB-nya di BIM. Nah, itu tuh bisa banget kita bikin dengan cara yaitu link dari CAD. Nah, di sini tuh ya kita bisa lihat di sini insert ya. Di sini ada link CAD, ada juga di sini import CAD. Nah, bedanya apa sih link CAD sama import CAD? Jadi, kalau import CAD itu, kita itu mengimport, kayak memindahkan gitu ya, si eh, gambar AutoCAD tersebut yang udah jadi gitu ya, ke dalam Revit. Tetapi, tidak bisa, jikalau misalnya kayak di CAD-nya itu ada perubahan gitu ya, di CAD-nya ada perubahan, nah, nanti kalau misalnya diimport ke CAD, memakai import CAD ini, kalau misalnya ada terjadi perubahan di AutoCAD, di Revit itu tidak akan terjadi perubahan. Sedangkan kalau link to CAD itu jikalau kita di AutoCAD-nya itu ada terjadi perubahan ya teman-teman. Nah, di link CAD di Revit-nya pun nanti akan terjadi perubahan kayak gitu. Jadi mengelink gitu. Kayak bahasanya link kayak sekarang sistemnya kayak misalnya Google Docs kayak gitu atau ya Google Docs, Google Spreadsheet. Nah, itu kan bisa apa ya, digunakan lagi gitu sama teman-teman kayak gitu. Kayak apa, dikerjakan berbarengan. Nah, LinkedIn juga kayak gitu. Jadi kayak misalnya AutoCAD-nya dirubah, misalnya ukurannya yang berbeda. Nah, di Revit pun kalau udah di LinkedIn ya udah pasti bakal berubah di Revit-nya juga. Nah, gitu. Itu tuh yang sangat-sangat membantu kita gitu ya buat kayak koordinasi juga kayak antara drafter yang di AutoCAD ataupun kontraktornya kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke LinkedIn. Nah, di sini kita pun udah punya contoh ya. Contoh buat portal sederhana. Kita import di ini. Nah, yang ini. Nah, di sini ada color, layers, ini kita oke kan ya. Nah, yang penting itu di sini ada import units. Jadi import units itu bisa auto detect dari ngedetect sendiri dari si AutoCAD ya, ataupun kita bisa ubah atau kayak biasanya apa, misalnya kita udah tahu nih di sininya apa milimeter, biar ini ya udah berarti milimeter kayak gitu. Jadi ini harus apa namanya, pasti gitu. Nah, di sini place at-nya kita di level 1 aja ya teman-teman, kayak gitu. Dimasukin di level 1 karena kan nggak mungkin juga di level 2 ya. Langsung oke. Nah, jadi kan view-nya kan level 2, jadi kita ini di level 1. Nah, ini udah muncul si link tokennya. Nah, habis itu ini udah muncul, kita tuh bisa eh apa namanya, ngecek gitu ya, ngecek si dimensinya ini udah benar atau belum gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Hmm, Annotate ya, sorry, annotate di Algi.
Align sini ke sini. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Nah, di sini gak ada titiknya. Kalau misalnya mau ada titik itu gimana sih? Bisa kita tekan UN atau units. Nah, di sini unitsnya kita bisa ini formatnya nih. Itu decimal bisa ini. Nah, let's ini ya. Bisa kita ubah ini si unitsnya. 0 decimal. 0. Oke. Oke. Unitnya. Oke. Nah, bisa dilakukan gitu ya di sini. Ini tuh udah ya. Berarti kita udah pasti gitu ya segini. Bisa kita delete aja. Nah, selanjutnya kita bisa bikin grid buat ini. Kita gambar lagi ya si grid ininya gitu. Kita buat grid di sini. Di struktural ya kita buat grid sini. Nah, kita bisa di sini kan. Ini lurus. Nah, kita bisa ikutin dari sini. Nah, kita bisa copy ya teman-teman. Kita copy. Multiple jangan lupa ininya. Ini dan sini. Ini tuh bisa kayak gini, bisa juga gini. Oh iya, nah ini ya bisa juga gini. Kita bisa juga ini. Grid, oh my god, grid ini, grid ya. Wait. Sini kesini grid. Yang lurus ya. Terus ini bisa kita copy. Multiple kan 700, 7.000. Ini kan lurus jangan lupa 4.000, 3.000. Nah, bisa juga kayak gini ya. Nah, ini udah jadi gridnya. Kita bikin juga. Kita bikin juga grid ini dari sampingnya. Ini. Kita bisa ubah ini. Kita bisa ubah ini jadi A. Ini A misalnya. Kita bisa di copy. Di copy. Di situ bisa di copy gini. Udah cek misalnya. Nah, sekarang kita bisa kayak nyesuaiin si level ini tuh biar sama kayak di ngepas gitu di grid ini tuh ya. Itu tuh kita pakai ini. Ini klik align KL ya. Kita referensinya dulu. Ini berarti lalu yang mau di align. Nah, lagi ini reference align lagi. Referensinya ini kita tempelin. Nah, jadi kita bisa sangat menyesuaikan si garis itu dengan align ya. Align KL atau gitu. Nah, biar harus nempel gitu. Sekarang kita bisa lihat tampak sampingnya di is ya. Nah, ini kan tampak sampingnya belum ada ya. Kita ini lagi link to pad lagi. Masukin insert link to pad, di sini kan ada tampak sampingnya. Nah, ini udah ada ya teman-teman tuh tampak sampingnya. Nah, oke, sekarang kita buat level ya dari tampak sampingnya. Kan ini belum ini ya teman-teman, belum apa namanya, belum sesuai gitu sama yang udah ada di AutoCAD-nya. Nah, kita tuh kita sesuaiin langsung ya. Cara bikinnya tuh gampang banget. Di sini struktur ya, terus di sini level bisa kayak gini, langsung bikin. Nah, ini tuh langsung muncul kan di level 3 ini. Kenapa kita nggak nge-copy? Karena kalau misalnya kita nge-copy, dia itu nggak akan muncul sih di sininya di level 3. Contoh, misalnya kita copy ini, yang ini, terus kita copy. Nah, level 4, tapi di sini nggak muncul kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita bikin lagi aja gitu, bikin sendiri. Caranya juga bisa dari sini terus klik kanan, create similar gitu. Terus bisa langsung kayak gini. Kita bikinnya lebih gampang aja udah gitu. Kita ganti juga ini kan X. Ini kan bukan level 5 ya. Level ini.
terus ganti. Nah, cara nyamainnya gimana sih? Oh ya ini, yang ini bisa dikeatasin aja biar sama. Ini kan ads ini tuh kenapa kekunci, kalau kekunci ini kita bisa tiga-tiganya. Tiga-tiganya nih. Tuh, tiga-tiganya kalau misalnya ininya dibuka berarti satu aja. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Terus ini kayak tadi biasa kita nyesuaiinnya pakai apa? Pakai align. AL referensinya klik, AL lagi referensinya klik, terus referensinya klik. Nah, segampang itu teman-teman buat di leveling, bikin leveling di sini ya, gampang banget. Nah, kita juga misalnya ya kayak mau lihat gitu si link ininya teh, pengen dilihat gitu. Kalau nggak ada link ininya gimana? Caranya klik VV. Nah, di sini tuh bisa kayak di sini annotation atau model imported categories kita bisa mulai showing. Oke, nah ini tuh bakal hilang si importannya kayak gitu. Oke, kita munculin lagi aja ya. Nah, nah, kita lihat tiga dimensinya. Nah, ini kan udah tuh ya, udah sesuai ukurannya. Si apa namanya? Si ininya udah sesuai, si ini udah sesuai, terus si levelnya juga udah sesuai. Kita langsung ke membuat si kolomnya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita langsung membuat kolomnya ya, teman-teman. Jadi gimana sih caranya? Kita lanjut ke level 1 dulu. Nah, di sini kan kolomnya di sini tuh ukurannya 400 kali 400 ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakainya tetap ya struktur karena kita kan mau buat RAP juga kan. Nah, kita di level 1 kita di sini klik di kolom. Karena mau bikin kolom. Nah, di sini udah ada tuh si tabel-tabelnya. Nah, di sini karena kita butuhnya di 400 dan di sini nggak ada, kita bikin aja langsung di edit type. Kita duplikat ya, jangan lupa. Di sini namanya 400 kali 400. Oke, sini kita duplikat, jangan lupa ininya diganti. 400 dikali 400. Oke. Nah, di sini udah ada. Kita klik, lalu kita klik juga di sini. Nah, supaya oh iya. Nah, di sini harusnya di sininya tuh jangan depth karena dia itu bakal ke bawah gitu, teman-teman. Si ininya, tapi harusnya ini tuh height. Ya, teman-teman, kita ulangin. Jadi apa sih bedanya, bentar ya, aku lihatin dulu. Nah, kalau depth itu ke bawah kayak gini. Nah, tapi kita harusnya kan yang height ya, teman-teman. Jadi kita delete. Kita kembali lagi level 1, lalu kolom yang tadi kita udah buat 400. Jangan lupa ininya yang kayak satu di sini, lalu ke sini juga. Kita lihat ya di sini. Nah, udah kan. Udah aman. Ini tuh bisa aja kita langsung tek, bisa juga kita copy. Caranya kalau mau di copy gitu ya. Tinggal di ini aja copy. Multiple ya. Kayak tadi 7.000 enter, 4.000 enter, dan X agak merah ya. Tadi ini ataupun mau ya ini. Let's nah. Nah, kita lihat. Nah, udah ya di sini. Nah, di sini tuh ada apanya sih? Ini tuh analisisnya, teman-teman, yang merah hijau. Yang merah biru hijau itu yang buat analisis kita menghitung nanti volume buat si RAP gitu. Ini tuh bisa dihilangin juga sih kayak gini di VV ya. Nah, di sini di analytical modelnya kita agak ini. Ya, oke. Nah, dia akan hilang gitu. Terus, nah, kan kita mau sampai level ini ya, level 4. Nah, di sini kita bisa ini levelnya diubah ke level paling tertinggi ya. Ini top levelnya kita ubah ke 4. Top offsetnya kita ubah ke 11. Nah, ini kan udah. Ya, harusnya kita di copy. Aduh. Kita ubahnya di sini aja ya, teman-teman. Ini kita ubah bisa kayak gini. Nah, kita bisa ubah di sini top levelnya 4, ini 11. Nah, jadi gitu. Nice. Nah, ini kan udah tuh ya. Udah ya, teman-teman. Udah kegambar. Dan itu cara gambar buat kolomnya. Itu. Mungkin kita bisa lihat ini ya. Ini namanya apa, bisa di annotate di kategori. Nah,
ada tagannya. Oke, sip, ini udah beres. Lanjut ke balok. Oke, untuk balok kita sama aja ya kayak di sini kita pakai ini struktur balok dan di sini udah ada si tabletnya. Ada di sini kita pakai balok yaitu 600 300 kali 600 sama 200 kali 400. Nah, sekarang 300 kali 600 dulu karena udah ada tempatnya ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja dibuat ya. Dari sini ke sini. Nah, ini tuh sebenarnya ada, tapi mungkin nggak kelihatan ya, teman-teman. Karena nanti kita bisa ini kan ya. Sebentar. Nah, kalau ini ke sini. Ini ke sini. Nah, kita lihat di view PP. Sini. Nah, udah ada kan? Itu tuh tertindih gitu ya, teman-teman. Jadi kita review lagi ya. Itu tuh bukan nggak muncul, tapi emang ada tapi nggak muncul aja gitu. Tertindih. Oke, kita masuk ke yang satunya. Yaitu yang kayak tadi kan nggak ada kan ya 200-400, jadi bisa kita ini kan edit type lalu duplikat dengan nama 200 kali 400 dikasih 400. Oke, jangan lupa ininya 200 kali 400. Oke, nah udah aku ubah jadi kita langsung buat ini lalu ke sini lalu ke sini juga dan sini. Dan kita lihat ya di 3D. Nah, ini tuh udah ada, tapi dia itu ada di bawah kayak tadi dev ya teman-teman, di bawah. Caranya biar ke atas ini gimana sih? Kita select dulu. Masih select ini kan ke bawah ya si ininya. Nah, kita filter si kolomnya yang ke bawah yaitu struktural farming aja. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung kopinya biar kita bisa ada di level 3, 2, 3, dan 4. Caranya itu kita kopinya jangan pakai kopi yang ini, jangan yang CO, tetapi kopinya pakai yang ini, yaitu cut geometry. Maksudnya ini, copy to clipboard, I'm sorry. Jadi copy to clipboard, dan di sini akan muncul paste. Paste-nya itu bisa kita pilih, kita ke align to select level. Select levelnya berapa? 2, shift 2, 3, dan 4. Oke, nanti dia akan muncul. Nah, nice banget ya teman-teman. Lihat tuh, langsung muncul di sini level-levelnya. Langsung ada gitu ya teman-teman. Nah, di sini level 4, level 3, dan level 2 langsung muncul lah di sini. Gitu. Mungkin kita hapus aja yang paling bawah ini karena dirasa paling bawah itu kita anggaplah sudah ada ya. Oke, sebelumnya bentar. Mungkin di sini kita ulang lagi karena yang atasnya nggak ke bawah ya. Kita filter lagi. Ulang sininya. Kita copy pastenya seperti ini. Oke. Nah, di sini udah muncul ya. Terus nanti kita ini ke sini yang di level bawahnya. Oke, bentar. Kita di level bawahnya. Oh my god, sorry. Level bawahnya. Kita filter. Ini kita hapus ya di level 1 ya tadi. Kita anggaplah yang di bawah ini nggak ada ya teman-teman. Nah, udah jadi kita ini bisa langsung di sini lihat mau shade atau kayak gini bisa, atau mau dilihat dengan ini colornya kayak gini boleh, atau mau highlight juga boleh kayak gitu ya. Bisa kita otak-atik gitu ya teman-teman kayak gitu. Oke, lanjut ke penggambaran selanjutnya yaitu plastik. Nah, kalau plat itu kita gambarnya di level yang kedua, teman-teman, karena di level 1 kan tidak ada ya platnya. Nah, gambar plat itu kita bisa di sini arsitektural di floor ya teman-teman, di sini. Boleh di arsitektural, di struktur juga ada. Tapi karena kita nggak pakai strukturnya, pakai yang arsitektural dulu. Floor. Nah, di sini tuh bisa kita pakai rectangle ataupun pakai big lines ya teman-teman. Kita coba nih pakai rectangle yang gampang. Sorry, kita pakai rectangle. Kita mulainya dari sini ke sini karena ini ada tangga. Kita boleh juga ke sini. Nah, di sini bakal ada warning karena di sini kita itu apa ya? Terlalu nempel gitu, dan ini nggak bisa dipisah kayak gitu. Caranya bisa gampang kita hapus aja ini delete ya. Nah, kita bisa trim di sini. Trim antara ini dan ini. Kita bisa bikin lainnya di sini. Ya, trim, kita trim.
Nah, ini tuh udah oke banget ya, teman. Kita bisa checklist, jadi pick lines juga bisa kayak line 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 ke sini, line ke sini, line ke sini gitu. Jadi gampang aja. Oh, udah deh jadi, kita lihat di sini. Udah biasa ya, udah bisa. Oh my god, langsung kita bisa copy kayak tadi. Kita copy sininya, nice. Kita lihat di sini, kita copy, terus kita paste di level 2. 4 ya usah, 3. Level 3. Nice, sudah ya teman-teman pelatih sini. Kita sudah jadi ini kita sampai ke sini dulu, sampai pelat dulu, nanti kita next ke selanjutnya. Jadi ini udah jadi ya teman-teman. Bye bye. See you in the next video pembelajaran.